pengalaman saya pernah waktu obser ada di salah satu SLB, dan situ saya obser salah satu anak ya rasanya tingkatannya SD terus klasifikasinya adalah ADHD. Dan situ untuk bahasa komunikasinya tuh cukup bagus dia untuk berkomunikasi. Tapi yang namanya anak ADHD yang mana dia tuh kena klasifikasi yang hiper atau diam. Nah, dia tidak mau diam. Dia bicara aja terus. Bicara sambil main-main, sambil lari-lari. Bahkan sampai kita omongin juga dia paling cuma lihat sebentar terus dia lanjut lagi main atau enggak kemana-mana kayak gitu. Tapi untuk bahasanya dia untuk berkomunikasi kayak untuk bicara bagus aja, lancar aja, nggak ada terhambat. Tapi di sisi lain ada faktor dia sedikit mungkin kadang dia tuh kurang mau berkomunikasi juga. Terkadang bisa diam sendiri gitu nah. Oke, tiba-tiba kayak langsung gini kayak dia kayak yaudah kayak langsung diam. Itu dibandingkan pastinya sama orang tuanya. Mungkin karena faktor orang tua, interaksi orang tuanya. Itu pas kita gali, kita komunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya pun kami mendapati si itu bahkan kayak kurang terbuka. Nah terus kami pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, terus ternyata si Din ngomong kalau bapaknya itu kadang suka marah sama anak ini. Ya bapaknya tuh paham, mungkin tidak terlalu luas pahamnya tentang anak adik. Nah yang namanya hiper kan dia nggak bisa diam. Nah kalau anaknya marah, ayahnya ini ikut marah balik, bahkan dimarahin. Oke, nah, marah emosinya nggak divalidasi. Padahal kita tahu kan anak ADHD, anak kita khusus kalau dimarahin gimana. Nah itu, nah disitu kayak kelihatan anak tuh kadang diam, maksudnya kayak sedikit ada kelihatan itu nampak takut. Itu tapi kalau bersama orang tuanya diam aja. Tapi kalau misalnya dia di dalam kelas lancar, jadi kayak dua orang yang berbeda. Iya, mungkin karena faktor dari orang rasa takut gitu kan, karena takut dia marah. Tapi kalau orang tuanya sendiri di rumah ada sengaja lah nanti ngomong atau lebih banyak diam. Nah itu kami kurang tahu, soalnya itu orang tua tertutup gitu. Mungkin itu saja sih kemungkinan dari kalau orang tua itu yang kayak setiap waktu pasti ada aja yang pasti pokoknya memberitahu yang menutupi yang apa ya yang sekira jadi kekurangan anak kita kadang-kadang ketahuan kalau anak itu punya kekurangan. Padahal kan di sini kita bisa belajar loh. Misalnya kalau memang dari bahasanya kah atau sosialnya kan bisa diperbaiki lagi, dipelajari. Mungkin orang tuanya nggak kayak kurang menerima kenyataan mungkin. Yes. Misalnya ada malu. Kalau di daerah aku tuh banyak misalnya karena entah bukan karena faktor SLB ini dikit juga kan misalnya itu hampir nggak ada masuk di kota gitu loh, karena kan daerah ini baru peralihan kan. Jadi banyak kan misalnya yang anak yang ABK ini dahulu aja disimpan, jadi hampir ada nggak ada orang yang tahu gitu kan. Tapi mereka homeschooling belajar di rumah, cuman yang betul-betul disimpan aja dari rumah gitu loh. Jadi kan kalau nggak ketemu orang tua kan juga terbatas ya. Yang kedua menurut pengalaman di semester kemarin itu di mata kuliah asesmen ABK itu anak di dalam kelas di kelas 7 jenjang SMP anaknya cuma ringan semua di dalam kelas. Nah tipikal namanya anak ABK ya kalaunya baru kita datang pasti kayak malu-malu kayak gitu loh. Cuman tapi berhubung yang salah satu subjek pas yang asesmen tuh anaknya lumayan cheerful, lumayan terbuka. Jadi kayak kalau ditanya komunikasinya bagus, bahasanya lancar, kayak ketiga yang kayak yang apa yang ngomongnya pokoknya keluar artikulasinya tuh jelas. Nah kalau yang jadi subjek itu cuman kalau yang di dalam kelas itu ada dia satu orang, dia cewek, dia tuh kalau ngomong jelas tapi suaranya kayak naik kayak pakai yang nada tinggi kayak marah. Misal namanya Ani misal nih kayak itu nah jadi kalau yang lain tuh bahasanya bagus aja kayak yang misal kita tanya dia ngejawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Walaupun itu nggak semuanya memang kada semua kan karena itu karena berbagi juga semua. Nah jadi kalau yang buat faktor dari lingkungan lain kayak lingkungan rumah itu ke depan karena kan dia sempat observe rumah dan anaknya nih dari yang informasi didapat dari wali kelasnya itu kalau buat observe rumah memang susah. Kalau buat
tunagrahita ringan lah, itu bagus aja. Malahan tergantung dari karakter anaknya masing-masing. Ya, ada yang dia, ada yang cheerful kan, ada yang kayak kak halo gitu kan. Iya. Tetangga loh SD lah ya. Jadi kan kadang itu faktoran nggak sih karena malu loh kalau enggak emang karena artikulasinya kurang. Dan ternyata kemarin ada tambahan anak lagi pas yang observe di semester ini, dia cewek. Ternyata kan kalau pada salah tunagrahitanya masuk ke berat karena rumahnya tuh dekat dengan wali kelasnya. Jadi kayak si orang tua dari anak itu minta bapaknya buat nanganin dulu kayak gitu, karena kan belum rolling kelas, bahkan belum kenaikan kelas gitu. Nah jadi belum rolling, makanya masih di situ. Kami tanya aja dia diem, tapi kalau disuruh nulis dia mau. Mungkin karena malu atau kayak orang baru, entah malu atau memang suaranya kah atau ya bahasanya. kayak nggak pede. Dari aku, dari yang beberapa kali ditemui, perkembangan bahasa buat anak tunagrahita bagus. Kayak sama aja gitu. Sama aja. Kalau yang kemarin aku tuh observasi, nah itu tuh kan mata kuliah autis. Jadi yang kemarin itu habis nyari anaknya ketemunya anak lupa kayaknya kamu tuh di SMP, kalau nggak SD ke SMP. Waktu awal-awal ini emang kami emang udah apa ya? Kayak kagok duluan gitu. Nah, jadi emang kayak punya kebiasaan ngulang-ngulang pertanyaan sama kata yang sama gitu loh. Biasanya cowok anaknya. Nah, jadi anaknya ini punya apa ya? Ketertarikan antus. Kayak dia tuh suka banget sama yang namanya rambu lalu lintas. Nah, jadi ayahnya ini kan kadang emang ada kalau kerja kan dia suka ikut mobil nggak ini rambu lalu lintas. Nah, anaknya secara bahasa itu bagus. Cuman karena nggak terlalu kelihatan, mungkin karena anak ini kesannya ngulang-ngulang yang sama. Misalnya nanya, ini kapan pulang? Nanti setelah ibunya jawab, waktu ibunya kemarin kami wawancara di kelas, nanti nanya lagi dia, kita kapan pulang? Ini kapan pulang? Nanti habis kalau ibunya jawab, dia diam lagi, nanti nanya lagi, oke, ini kapan pulang? Kita kapan pulang? Jam berapa? Gitu. Jadi walaupun artikulasinya bagus, sama pembahasan pembicaraan bagus, tapi itu karena ulang-ulang itu aja, jadi kami kurang tahu kayak pembendaharaan katanya ini sejauh mana gitu. Cuman emang sejauh ini bagus dia secaranya kalau buat ini ya Istilahnya artikulasi itu jelas. Apa yang diucapkan itu bisa kayak semisal Bisa saat ini dipahami. aja itu jelas yang disebutkannya. waktu dia mau beli jajan aja maunya cuma ngasih uang, dia pergi dari depan. Oh berarti bisa buat Bisa jajan. kayaknya kalau nggak dia bisa nanya berapa, kalau nggak dia ngambil barang dia mau langsung dikasih gitu. Tapi tahu sama kayak ngambil uang. Nah kalau nominal itu kayaknya kami nggak nanya pengembang. Jadi mungkin kayak seberapa pun yang dikasih dia jajannya kemungkinan segitu. kedua dia ngambil yang dia mau loh, terus itu Terus bayar. bisa kayak kita nerawang aja misal Bu ini kayak gitu, bisa dari paham dari penjual bandara yang langsung kayak yang Memotongkan dengan harganya. ya. Bisa ngomong kalau yang dia mau, misalnya hari itu dia pengen makan ayam, dia ngomong ke ibunya mana ayam gitu kan. Jadi dia tuh bisa ngomong tapi yang dia mau karena, dan mungkin karena itu ya lagi karena itu aja yang biasa dia ulang, dia pengen itu aja dia sering diulangin dia tapi ini. Nah terus juga dia bisa juga ekspresiin marahnya gitu Kak. Kalau misalnya adik jengkel sama adiknya gitu kan, bisa dia ekspresiin marahnya kayak apa, entah dikejar atau lewat kata-kata gitu bisa. Tapi kemarin tuh kami nanya langsung kayak apa cara dia kata-katanya yang kalau itu. Tapi adiknya sendiri tahu. Jadi kalau misalnya kakaknya marah, adik itu ketawa sendiri gitu kan. Itu juga Mungkin kelas tentang tunarungu aja ya. nah, Terus itu kalau dari anak tunarungu yang pernah aku temui ya kayak mungkin kalau dari yang kita tahu kan anak tunarungu lebih banyak ke ekspresi ya, jadi bahasa ekspresi. Ini membaca ekspresi kita. Kalau dari bahasa mungkin anak ini lebih banyak dia komunikasinya dengan orang yang ibaratnya dia rasa paham bahasa dia dibanding dengan orang yang baru dia kenal, yang ibaratnya baru pertama kali ketemu lah, ibaratnya kira-kira orang ini belum ngerti bahasa dia gitu. Jadi mereka kayak lebih cenderung untuk terbuka atau ngobrol lebih nyaman tuh kayaknya lebih itu dengan orang-orang terdekatnya dia, dengan yang ibaratnya lingkungan yang sering ketemu. Jadi lebih ke ekspresi dibanding suara. Kalau dari bahasa yang dia ucapin sendiri kan mungkin untuk pengucapannya dari segi orangnya itu tuh lebih ya terbatas lah, yang kurang jelas karena kan dari pendengaran mungkin bahasanya juga itu yang
membatasi dia untuk interaksi dengan orang lain. Tapi kalau untuk bahasa ekspresi kayaknya bisa hampir semua orang juga bisa sih untuk mengambil kalau bahasa ekspresi. Misalnya ada nggak sih? Karena kan orang sekitar tahu gitu loh bahasa Indonesia dia kayak apa. Kalau Terus dia kan kebanyakan kalau itu. buat tunarungu ya, walaupun kita yang pertama kali nih interaksi, tapi kalau kita ekspresi kita tuh bisa kebaca sama mereka, mereka bisa memahami. Iya, kayak bisa nyaman gitu loh. Iya. Makanya kebanyakan yang setiap kita belajar bahasa isyarat dengan teman-teman tuli, pasti mereka yang teman tuli yang di Sido ya, pasti mereka tuh kayak yang ekspresi pasti disuruh mereka buat ekspresi. Kayaknya kalau buat anak tunarungu bahasanya lebih ke bahasa ekspresi dan bahasa. Terus juga kan gitu kan, kalau kayak anak-anak tunarungu kan emang biasanya kadang canggung, kayak malu. Kadang kan kalau misalnya kada terbiasa interaksi, mereka bingung interaksinya gimana caranya, Gimana mulainya, gitu kan. Beda dengan yang istilahnya sudah bisa bahasa isyarat atau sudah terbiasa, pasti mereka yang kayak dengan yang sepengalaman kita aja, teman tuli yang belum apa pasti kayak dia pasti say hi gitu. Malah kadang kalau misal kita sudah kenal dengan teman tuli, pasti mereka yang lebih kayak ceria, pasti kayak yang cerita ini Dia yang duluan ya. Ya walaupun sebenarnya kita kurang paham. pasti kita kayak apa? pasti deh. Kayak terakhir Risa. Kalau aku mungkin dari pengalaman observasi di SLB 1 sama kayak kalian juga, tapi anaknya beda. Jadi anak itu tunadaksa. Tunadaksa dari jenjang SD kelas 2 kalau nggak salah. Anaknya cewek, imut banget. Itu waktu pertama ketemu, kami kira bakalan canggung karena kan anak usia segitu kayak susah nggak sih buat komunikasi sama kita gitu kan. Ternyata enggak, malah mereka duluan kayak kakak dari mana, jadi dia kirim duluan, dia nyapa duluan, sampai gurunya aja kayak dia jarang loh kayak gini, bilang gitu sama gurunya. Jadi berarti kan emang pembawaan dia mungkin ngerasa enak juga gitu. Kemarin itu dia hambatannya dia sekolah itu kayak kursi roda, jadi dia antar jemput sama orang tuanya itu sampai ke depan kelas. Terus waktu observasi ke rumah juga kan nanya-nanya kan gimana keseharian anaknya. Katanya juga anaknya ya biasa aja ya, sering bantu orang tuanya gitu kan, walaupun emang punya keterbatasan, tapi dia tetap yang ikut andil untuk bersih-bersih di rumah apa semuanya. Dan anaknya tuh ternyata emang kayak gampang buat akrab sama orang baru. Bahkan di rumah teman-temannya itu sering datang ke rumah kayak main gitu. Berarti sosialisasinya emang bagus. Iya, emang udah mantep lah ya anak seusia dia. Terus juga untuk pembendaharaan kosakata semua lancar, artikulasinya juga bagus. Bahkan kemarin itu dia emang terbiasa ngobrol pakai bahasa Indonesia. Misalnya kayak bahasa baku gitu ya. Iya, dia pakai bahasa Indonesia. Dia ngerti bahasa Banjar tapi nggak bisa ngucapin. Jadi emang Jadi kalau pastinya mau mengucapkan balasnya pakai bahasa Indonesia. Kita ngobrol pakai bahasa Banjar ini. Dia ngerti tapi dia balas obrolan kita pakai bahasa Indonesia. Untuk pembendaharaannya bagus aja. Dan emang jarang juga nggak sih anak tunadaksa yang punya hambatan di bahasa gitu kan. Iya, karena kalau saya kan ada yang beberapa kita temuin biasa dia paham apa yang diucapkan gurunya atau orang tuanya, tapi dia nggak bisa membahasain. Jadi nggak bisa ngutarain gitu. Malah juga dari gerak kaki tangannya juga kaku. Jadi kayak mungkin mengalami kekakuan hampir di seluruh otot, kurang tahu namanya kita kada observasi betul. Bisa kan kalau komunikasi itu tapi dia paham bahasa mana apanya ganda. Nah itu kada tahu apa semalam yang observ itu Kalau itu dia emang apa ya? Persepsinya bagus, tapi emang dia nggak bisa mengutarakan yang kayak mengutarakan apa itu. Mungkin dia jarang belajar ngobrol, mungkin kurang tahu. Kalau dari gue ini aktif sendiri sih wali kelas itu, bahasanya aktif. Tapi kan sebenarnya percuma berarti kalau cuma aktifnya di sekolah. Kan dia juga lebih dominan di rumah kan. Ya, jadi hambatan gitu sebenarnya males doang. Kalau tidak ada hambatan itu malah jadi hambatan. Iya, nggak sih kenapa kalau kita kayak PPI segala macam tuh pasti selalu ada kayak motivasi supaya nanti Iya. Jadi dengan Makanya kadang di PPI kayak bahasa komunikasi itu pasti kayak selalu ada kan sih. Jangan kan di
bisa Bisa. ngomong